on the ground. Oh wait, shit. Halo teman-teman semua, kali ini kelompok 1 akan berbagi info seputar pemupukan kolam tradisional dan kolam beton. Yang pertama, kolam tradisional. Alat yang digunakan, cangkul, ember, dan timbangan. Sedangkan bahan, yaitu kapur dolomit, pupuk kandang, dan pupuk NPK. Pada proses pengeringan, kolam harus dikeringkan selama 2-3 hari untuk menguapkan gas beracun. Sebelum dilakukan proses pengkapuran, lakukan pembalikan tanah menggunakan cangkul. Selanjutnya, tebar kapur dolomit sebanyak 2,56 kg atau sebanyak 20 gram per meter persegi sambil diinjak-injak supaya merata. Proses pengkapuran dilakukan untuk memperbaiki pH. Proses selanjutnya adalah pemupukan. Tebar pupuk kandang sebanyak 25,6 kg atau sebanyak 200 gram per meter persegi sambil diinjak-injak sampai merata. Setelah pupuk kandang, pupuk anorganik yang digunakan adalah pupuk NPK sebanyak 8,96 kg atau 1 gram per meter kubik sambil diinjak-injak supaya merata. Selanjutnya, buat kamalir dari inlet ke outlet menggunakan cangkul. Kamalir berfungsi untuk memudahkan proses pemanenan dan tempat perlindungan benih dan ikan. Pemupukan pada kolam beton. Bilas kolam dengan air bersih, setelah itu tutup lubang pembuangan kolam. Selanjutnya, tebar pupuk NASA pada kolam beton secara merata. Pengukuran suhu menggunakan alat termometer. Siapkan termometer, kemudian masukkan ke dalam perairan dengan membelakangi sinar matahari selama 2-5 menit. Lalu dibaca hasil dari pengukuran, kemudian catat hasilnya. Pengukuran DO menggunakan alat DO-meter. Celupkan pen pada DO-meter ke dalam perairan, lalu oksigen terlarut akan muncul pada monitor DO-meter. Pengukuran pH menggunakan pH paper. Masukkan pH paper ke dalam perairan sekitar 1 menit, kibas-kibas pH paper sampai setengah kering, lalu cocokkan perubahan warna pH paper dengan kotak standar pH. Selanjutnya, pengukuran nitrat. Alat yang digunakan adalah cuvette, kertas saring, cawan porselen, hot plate, dan spektrofotometer. Bahan yang digunakan adalah 12,5 ml air sampel, 0,25 ml asam fenol disulfonik, Aquades, dan NH4OH. Langkah pertama, saring 12,5 ml air sampel, lalu tuangkan ke dalam cawan porselen. Uapkan di atas hot plate sampai kering dan hati-hati jangan sampai pecah. Tambahkan 0,25 ml atau sekitar 7 tetes asam fenol disulfonik. Tambahkan tetes demi tetes NH4OH 1:1 sampai terbentuk warna, maksimal 5 ml. Lalu encerkan dengan Aquades sampai 12,5 ml. Masukkan ke dalam cuvette. Lalu hitung kadar nitrat menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 410 nanometer. Selanjutnya, pengukuran ortofosfat. Dengan alat dan bahan yang pertama, Erlenmeyer berukuran 50 ml, pipet tetes, cuvette, dan spektrofotometer. Sedangkan bahan 12,5 ml air sampel, 50 ml amonium molibat, dan 3 tetes SnCl2. Langkah pertama yaitu ambil 12,5 ml air sampel, lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer berukuran 50 ml. Setelah itu, tambahkan 0,5 ml amonium molibat, lalu homogenkan. Tambahkan 3 tetes SnCl2, lalu homogenkan. Masukkan ke dalam cuvette, lalu hitung kadar ortofosfat menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 690 nanometer. Selanjutnya, identifikasi kelimpahan plankton.
Alat yang digunakan adalah planktonet, botol film, ember ukuran 5 liter, objek glass, cover glass, pipet tetes, mikroskop, preparat plankton, alat tulis, dan buku identifikasi Prescott. Bahan yang digunakan adalah sampel plankton, tisu, dan aquades. Langkah pertama adalah botol film dipasangkan pada ujung planktonet dan diikat. Selanjutnya, ambil sampel air dengan menggunakan ember dan saring menggunakan planktonet sambil digoyangkan agar plankton yang menempel dapat masuk ke botol film. Sampel dibawa ke laboratorium untuk diidentifikasi. Objek glass dan cover glass dikalibrasi menggunakan aquades, kemudian dilap secara searah menggunakan tisu. Sampel plankton diambil menggunakan pipet tetes lalu diteteskan ke permukaan objek glass sebanyak 1 tetes. Selanjutnya, amati menggunakan mikroskop. Hasil pengamatan menggunakan mikroskop dicocokkan dengan buku identifikasi Prescott. Lalu catat hasilnya. Berikut adalah hasil pengamatan dari praktikum pemupukan dan kesuburan perairan. Sekian dari kelompok 1, terima kasih sudah menonton.